Bab 122, mereka yang layak untuk menampar. Lebih dari 10 pria yang terlihat kuat dan megah, mengenakan jas hitam, sepatu kulit hitam dan kacamata hitam, bergegas masuk. Mereka berbaris dalam 2 baris di kedua sisi seolah-olah sedang mengawal orang yang penting. "Siapa kalian?" Petugas pemerintahan yang sedang menginterogasi Sean bertanya dengan keras. Seseorang di luar mendengus dingin. Kemudian, suara sepatu hak tinggi yang mengetuk-ngetuk lantai merambat di udara, walaupun belum ada yang bisa melihat siapa pemakai sepatu hak tinggi itu. Akhirnya, seorang wanita berusia 30-an berjalan masuk dengan angkuh. Tubuhnya dipenuhi oleh barang-barang mewah dan bermerek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia berpakaian dengan seksi dan provokatif, memakai gaun dengan garis leher berpotongan kelima yang dalam. Petugas itu langsung berkata, "Nyonya San, Anda di sini?" Suamiku dibunuh dengan brutal. Tentu saja, aku ingin melihat siapa pembunuhnya." Evat Zan tersenyum menyeringai dengan ekspresi sombong di wajahnya. Sean melirik Evat. Akhirnya dia mengerti situasi saat ini. Wanita ini adalah istri Christian. Akan tetapi, Sean tidak bisa melihat kesedihan sama sekali di wajah Evat atas kematian Christian. "Nyonya San, saat ini saya sedang menyelidiki kasus ini." Petugas itu langsung menjelaskan dengan profesional setelah terdiam sebentar. "Apakah orang inilah yang membunuh Christian?" Evat melihat ke seluruh ruangan itu dan akhirnya memandang Sean yang duduk di kursi roda. "Menurut para saksi, dia keluar dari kasino Oleander persis pada saat Christian meninggal." Petugas itu mengangguk. Kemudian, dia memanggil seseorang dari luar ruangan. Dengan sigap, datanglah 2 petugas lain sambil membawa seorang pemuda lainnya. Sean langsung mengenali pemuda itu. Itu adalah pemuda yang Sean temui sebentar di luar kasino Oleander pada malam sebelumnya. Akan tetapi, Sean menyadari kalau pemuda itu tampak tidak terlalu cemas. "Bro, aku minta maaf. Ternyata seseorang melihat kita berbicara kemarin." Pemuda itu menunjukkan penyesalannya saat melihat Sean. Memang sudah terdapat bukti untuk masalah ini, jadi dia harus melaporkan keterlibatan Sean. "Diam dan duduklah!" Orang di sampingnya tiba-tiba berteriak dan menekan pemuda itu untuk duduk di kursi. "Kamu membunuh suamiku! Aku akan membunuhmu!" Tiba-tiba saja, Evat tampak kehilangan kendali dan langsung menyerang Sean dengan tangannya yang siap mencakar. "Nyonya San, tolong tenanglah." 2 petugas di sisi Evat tampak menahan lengannya dengan pelan, lalu melepaskannya lagi. Karena tindakan mereka, Evat langsung bergegas ke arah Sean, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan mengayunkannya ke arah pipi Sean. Plak! Plak! Suara tamparan yang keras terdengar bergema di seluruh ruangan. Sebelum ada yang sempat melakukan apapun, Evat tiba-tiba jatuh ke belakang. "Bu!" Evat jatuh ke lantai, membuat pakaian di sekitar leher berpotongan kelima yang dalam itu bergeser dan memperlihatkan beberapa bagian yang seharusnya tidak terlihat. Namun, tidak ada yang memperhatikan hal itu sama sekali. Sebaliknya, pandangan semua orang terpaku pada pipi Evat. Terlihat bekas telapak tangan bengkak yang sangat jelas di pipi kirinya. Semua orang di ruangan itu langsung melebarkan mata mereka. Apa yang baru saja terjadi? Semua orang mengira Evat hendak memukul Sean. Tapi mengapa justru bekas telapak tangan itu muncul di pipi Evat? Kecuali itu ulah si cacat. Semua orang menoleh kebingungan dan melihat Sean perlahan melepaskan tangannya sambil membereskan borgol dengan rapi. "Bagiku, pria dan wanita tidak ada bedanya. Oleh karena itu, aku akan menampar mereka yang minta ditampar," ucap Sean dengan suara dingin, tanpa emosi. Kamu! Beraninya kamu menamparku! Aku akan membunuhmu! Aku pasti akan membunuhmu!" Setelah tertegun di lantai, Evat mulai bereaksi, dengan salah satu tangannya di pipi dan satu lagi menunjuk Sean.
Semuanya! Cepat pergi dan bunuh dia! Evad memberikan perintahnya, dan orang-orang berjas hitam di belakangnya langsung berbaris maju. Hentikan semuanya! Nyonya Zan, tolong tetap tenang. Ini tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Kata seorang pria paruh baya sambil menarik lengan Evad dengan lembut dan menatapnya dengan halus. Mau bagaimanapun, ini adalah fasilitas pemerintahan. Setidaknya, mereka harus berusaha untuk mengikuti aturan di sini. Para petugas itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan di tempat ini. Orang biasa tidak akan melawan orang kaya, dan orang kaya tidak akan melawan pihak yang berwenang. Sedikit trik di belakang layar bisa membuat orang biasa seperti Sean menderita selamanya. Karena teringat hal itu, Evad pun menggertakkan gigi dan menarik dirinya. Dasar orang cacat sialan, aku akan memastikan kamu tahu dengan siapa kamu membuat masalah hari ini. Evad mencibir dan duduk di samping. Evad bahkan tidak takut pada orang-orang yang memiliki status dan latar belakang hebat tertentu, apalagi hanya orang seperti Sean, yang bukan siapa-siapa. Evad mengetahui semua koneksi yang telah Christian kumpulkan selama bertahun-tahun dengan sangat baik. Meskipun Christian sudah mati, Evad masih bisa membayar mereka dengan mudah untuk bekerja padanya. Jadi, dia hanya perlu duduk dan menonton semua permasalahan ini terungkap. Tolong cepatlah jika masih ada yang ingin kamu katakan. Aku harus menjemput istriku pulang kerja sebentar lagi. Kata Sean dengan tenang, sambil melihat arlojinya. Haha! Seringai jahat terlihat di sudut bibir Evad. Sean sebaiknya berhenti berpikir untuk menjemput istrinya saat ini karena Evad sudah merencanakan ribuan cara jahat untuk membunuh Sean. Beraninya Sean menamparnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Bab 123, kamu tidak berhak ikut campur. Tolong diam. Sean Lane, Anda berada di mana antara pukul 11 hingga tengah malam tadi? Tanya seorang petugas parubaya. Kasino Oleander. Jawab Sean jujur. Apa yang Anda lakukan di sana? Petugas parubaya itu segera menindaklanjuti, tidak membiarkan Sean sempat untuk berpikir. Uang saya tinggal sedikit, jadi saya pergi dan mencoba peruntungan saya. Jawab Sean tanpa meleset. Kasino Oleander tutup kemarin. Bagaimana Anda bisa mencoba peruntungan Anda di sana? Petugas itu mengerutkan keningnya. Itulah kenapa saya pergi. Jawab Sean dengan tenang seperti sebelumnya. Petugas paruh baya itu mengerutkan kening dan menatap Sean selama beberapa detik. Dia terkejut melihat ketenangan Sean. Christian Garner, korban, dibunuh selama rentang waktu Anda mengunjungi kasino. Oleh karena itu, Anda adalah tersangka utama. Apa ada hal yang ingin Anda sampaikan tentang kasus ini? Petugas itu mengerutkan kening dan beralih pada alat perekam. Tidak. Namun, Sean hanya mengucapkan sepatah kata dengan membosankan. Jaga sikapmu! Seorang perwira yang lebih muda tiba-tiba membanting tinjunya di atas meja. Biar aku beritahu ini, pengawal Christian Garner adalah saksi, dan semua pengawal itu berkata kamu membunuhnya, jadi berhentilah mengelak. Dia menyeringai dan berteriak sambil menunjuk Sean. Apa kamu pikir bahwa aku, seorang pria cacat, bisa membunuh seseorang? Kenapa kamu tidak patahkan saja kakimu dan lihat apa kamu bisa membunuh seseorang? Sean menepuk lututnya dan menanyai mereka seolah-olah dia sedang bercanda. Ruangan itu langsung berubah menjadi hening. Bahkan petugas parubaya dengan pengalaman yang luas dalam penyelidikan itu gagal mengeluarkan sepatah kata. Bahkan jika dia ingin menyematkan tuduhan pembunuhan pada Sean. Tidak bisa disangkal kalau Sean memang orang cacat. Bisakah orang cacat yang terikat di kursi roda membunuh pria kuat seperti Christian Garner di tempat? Tidak ada yang akan percaya itu. Mungkin kamu memang tidak ada kaitannya dengan kematian Christian Garner, tapi kamu telah menamparku. Jadi, apapun itu, kamu ditetapkan bersalah hari ini. Evad berdiri dan menatap Sean dengan seringai. Jadi, kedengarannya kamu menjebakku.
Sean mengangkat kepalanya perlahan, tetapi tidak terlihat sekilas kegugupan di matanya itu. Ya, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Berani sekali rakyat jelata seperti kamu menamparku? Aku bisa saja menghancurkanmu dengan ujung jari. Ada orang-orang di kota Riverfall yang tidak bisa disakiti, dasar bajingan. Evad mencibir dan tidak repot-repot menyembunyikan kesombongannya. Jadi, maksudmu lembaga pemerintahan ini milikmu, seperti rumahmu? Tiba-tiba, terdengar suara dari belakang Evad. Tidak ada yang tahu kapan pintu ruangan dibuka dengan pelan. Yap, aku pemilik tempat ini. Aku bisa merusak bajingan ini hanya dengan sepatah kata. Evad tidak mengubah ekspresinya sedikit pun. Dia tidak menyadari beberapa petugas di dalam ruangan tertegun dan kemudian berdiri dengan sigap. Tubuh mereka menegang, dan raut wajah mereka berubah menjadi penuh hormat. Tuan Louis, kenapa Anda di sini? Petugas parubaya yang menginterogasi Sean menyapa orang itu. Orang itu adalah Hamlin Louis. Pangkat Hamlin cukup tinggi di Dewan Pemerintahan. Meskipun Dewan Pemerintahan ini tidak termasuk dalam yurisdiksinya, para petugas di sini masih tetap dianggap sebagai bawahannya. Evad mengernyit sedikit dan menatap Hamlin sekilas tanpa menyembunyikan rasa jijiknya. Ya, jika saya tidak datang ke sini, saya tidak akan tahu kalau tempat ini sudah menjadi milik orang lain sekarang. Hamlin menatap Sean dengan tajam ketika dia masuk ruangan tapi segera mengalihkan tatapannya. Evad mencibir dan melihat ke arah lain. Tentu saja, dia tahu siapa itu Hamlin, tetapi dia tidak takut padanya. Itu hanya lelucon saja. Nyonya Zan sedikit emosi karena suaminya meninggal dunia. Petugas paruh baya itu menjelaskan sambil terbatuk. Tidak masalah. Hamlin melambaikan tangannya. Saya bertemu tuan lain sebelumnya. Sejauh yang saya tahu, pasti ada kesalahpahaman. Jadi, tolong lanjutkan interogasinya. Saya akan mengamatinya dari sini. Kata Hamlin ketika meraih tempat duduk di samping. Semua orang di ruangan itu terkejut saat mendengar ucapan Hamlin. Mereka pikir Sean hanyalah orang cacat biasa. Mereka tidak menduga dia akan mengenal perwira pangkat tinggi seperti Hamlin Louis. Tampaknya Sean punya koneksi yang kuat. Petugas parubaya itu ragu-ragu setelah tertegun selama beberapa detik. Kemudian, dia menatap Evad dengan canggung. Mereka tidak akan berani memutarbalikkan kebenaran ketika Hamlin duduk di samping. Evad tidak buta. Dia tahu Hamlin menunjukkan dukungannya untuk Sean. Tuan Louis, saya pikir mungkin lebih baik jika Anda tidak melibatkan diri Anda dalam kasus ini. Evad menoleh perlahan dan memberitahu Hamlin. Hamlin sedikit mengernyit. Jadi, saya tidak berhak terlibat, meski saya adalah seorang perwira dengan pangkat tinggi? Wush! Pintu dibuka tepat setelah kata terakhir Hamlin. Kamu, tentu saja, tidak berhak ikut campur. Seorang pria parubaya dengan seragam khusus melangkah masuk mengikuti perkataannya. Bab 124, Wewenang Tertinggi. Hamlin sedikit mengernyit saat melihat pria itu. Travis Cado adalah salah satu orang departemen yang bertanggung jawab, dan cabang yang sekarang ada di bawah yurisdiksinya secara langsung. Hamlin punya beberapa perselisihan dengannya sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak akur. Tuan Louis dan saya tidak termasuk dalam yurisdiksi yang sama. Jadi, Tuan Louis, dengan datang ke sini, bukankah kamu terlalu banyak ikut campur? Atau kamu menganggap dirimu bagian dari Badan Intelijen Keamanan Nasional? Travis menatap Hamlin acuh tak acuh. Mendengar ucapannya, Hamlin merasa kesal, tapi dia tidak bisa berkata apapun. Dia memang punya beberapa perselisihan dengan Travis. Lebih-lebih lagi, Hamlin ikut campur dalam kasus yang ada di bawah yurisdiksi Travis. Namun, jika Hamlin meninggalkan kasus ini, Sean akan dikenai tuduhan palsu oleh Evad dan yang lainnya. Hamlin sedang dalam dilema, wewenang yang dimilikinya juga terbatas. Dia memiliki pangkat yang sama dengan Travis.
Wajar jika Hamlin tidak bisa memberi perintah padanya. Evad melipat tangannya, dan aura kurang bersahabat terpancar dari matanya. Orang cacat itu benar-benar berpikir dia bisa lolos dari pembunuhan dengan memiliki beberapa koneksi yang kuat. Tinggal tunggu waktu saja bagi Evad untuk menjatuhkan Sean. Jadi, apa kamu sudah menemukan sesuatu? Travis bertanya kepada bawahannya saat dia melihat Hamlin diam saja. Tidak banyak. Sean Lane menyangkal dia sudah membunuh Christian Garner. Namun, berdasarkan waktu kematian korban, dia adalah tersangka utama kami. Jelas petugas yang menginterogasi Sean. Travis mengangguk. Kurung dia dan lanjutkan interogasinya. Dia berpaling setelah menginstruksikan. Kamu berani mengurung saya? Sean menyipitkan matanya dan bertanya dengan nada yang tenang. Bodoh! Travis berbalik dan berkata, kenapa saya tidak berani mengurung Anda? Sean bertatapan dengan Travis tanpa sedikit pun rasa takut tapi dengan rasa jijik. Dia adalah jenderal terhebat bintang 9. Seragamnya adalah setelan untuk jenderal terhebat dan pedang penjaga. Dia ditunjuk untuk melindungi perdamaian dan kestabilan bangsa. Dia memimpin kemiliteran dan bahkan diberikan wewenang mutlak untuk mengeksekusi sebelum diadili. Tidak seorang pun di dalam bangsa ini yang dapat menghukum jenderal terhebat bintang 9 dengan mudah. Tidak ada yang berani mengurung jenderal terhebat bintang 9. Bahkan termasuk orang berkedudukan tinggi di bawah Sean, apalagi pria paruh baya ini. Jika kamu mengurung saya, tempat ini akan hancur lebur dalam kurun waktu kurang dari 1 hari. Sean berkata dengan menunjukkan ketidakpeduliannya bersama dengan kepercayaan dirinya. Semua orang terkejut. Kenapa orang cacat ini berani mengancam untuk menghancurkan pembentukan pemerintahan yang penting ini? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Hei, saya bersumpah akan memenjarakan Anda hari ini. Travis mematung sedetik sebelum memberikan perintah. Cepat ke sini dan kurung dia! Beberapa pemuda masuk dengan borgol baja dan hendak meletakkannya di pergelangan tangan Sean. Tuan, seseorang dari Badan Intelijen Keamanan Nasional ada di sini. Seorang pemuda berlari masuk ke dalam ruangan dan memberitahu Travis dengan cemas. Apa? Travis terkejut setelah mendengarnya. Hamlin langsung berdiri dan matanya sangat terkejut. Seseorang dari Badan Intelijen Keamanan Nasional ada di sini? Apa itu Badan Intelijen Keamanan Nasional? Ada banyak dewan pemerintahan di kota Riverfall. NSA memiliki yurisdiksi atas semua dewan, terlepas dari distrik mereka. Ruang lingkup otoritas NSA berada di luar imajinasi orang biasa. Bahkan perwira tinggi seperti Hamlin hanyalah bawahan belaka bagi NSA. Semuanya, ikuti saya untuk menyambut mereka. Travis berniat keluar setelah awalnya terkejut. Meski dia tidak tahu siapa yang datang, dia tidak ingin mengambil risiko dengan menyinggung siapapun dari NSA. Tidak ada yang boleh menganggap remeh siapapun dari NSA, walau itu hanya sopir. Namun, belum sempat dia melangkah keluar dari ruangan, suara langkah kaki berarak masuk. Sekelompok orang yang berjumlah lebih dari 10 mengenakan seragam unik NSA melangkah masuk, dipimpin seorang pria berusia 40-an. Rahangnya berbentuk kotak, alisnya tebal, dan mata tajamnya dengan mudah memancarkan kepercayaan diri dan rasa wibawa. Saat ini, pria itu menempatkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri dengan tenang. Semua orang yang mengikuti di belakangnya juga tampak santai dan tenang. Ha-ah! Saat itu, Travis menarik napas tajam. Semua orang, termasuk Hamlin, menganga. Mata mereka melebar, dan pupil mata mereka berkontraksi. Itu adalah David Williams, Direktur NSA Kota Riverfall saat ini. Direktur NSA memiliki wewenang untuk menghukum mati seseorang tanpa pengadilan. Setiap petugas di semua distrik Kota Riverfall adalah bawahannya. Dia memang orang yang memiliki wewenang tertinggi. Hamlin dan yang lain tidak menyangka petugas NSA yang berkunjung adalah seorang direktur.
Kenapa seorang pejabat tinggi seperti Direktur NSA datang ke pemerintahan kecil seperti ini? Direktur Williams, apa yang membawa Anda ke sini? Travis dengan cepat menyapa direktur itu saat dia akhirnya menjadi tenang. Hamlin juga dengan cepat berbaris untuk menyambut direktur. Pangkat David Williams berkali-kali lebih tinggi dari mereka, dan mereka tidak mampu menyinggungnya. Saya dengar sedang ada kasus di sini. Jadi, saya memutuskan untuk datang dan melihatnya. Kata David dengan tenang tanpa mengubah raut wajahnya. Ucapannya membuat Hamlin dan Travis terkejut. Memangnya kasus seperti apa yang akan menarik perhatian otoritas berpangkat tinggi seperti David Williams? Apa tipe kasusnya atau orang yang terlibat yang membuatnya memutuskan untuk datang ke sini secara langsung? Bab 125, Konyol. Travis mendadak punya firasat tidak enak. Dia bukan orang bodoh. Sebaliknya, dia tidak akan bisa dipromosikan ke pangkatnya saat ini. Kasus pada skala ini tidak memerlukan keterlibatan NSA. Kehadiran David di sini hanya dapat bermakna jika dia di sini untuk seseorang yang terlibat dalam kasus ini. Banyak pemikiran terlintas di benak Travis. Mungkin, alasan David datang dan memeriksa kasus ini adalah karena Christian atau Evat mengenalnya. Travis punya berjuta pertanyaan, tapi tidak terlintas di pikirannya mengenai hubungan antara Sean dan David. Travis tidak pernah bisa mempercayai orang cacat seperti Sean bisa mengenal seseorang sekuat David. Di sisi lain, Hamlin memiliki kekhawatiran atas situasi tersebut. Jika David datang karena Evat, maka Sean tidak berkesempatan untuk bertahan. NSA adalah tempat berlakunya penilaian akhir seseorang. Putusan itu bisa memutuskan hidup atau mati seseorang. Hamlin ingin membantu Sean, tapi sekarang dia kehabisan pilihan. Cukup ramai di sini. Komentar David sambil mengamati semua orang saat masuk ke dalam ruangan. Selain Sean dan pemuda yang dia temui malam sebelumnya, Evat dan parade pengawalnya itu juga ada di dalam ruangan, bersama dengan beberapa petugas pemerintahan. Memang, ada banyak orang di ruangan itu. Direktur Williams, Nyonya Zan adalah keluarga korban. Kita mengundangnya di sini untuk mencari informasi. Travis menjelaskan dengan ekstra hati-hati. Jika dia menyinggung David, tatapan dari direktur itu akan membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Karena itu, Travis tidak ingin menguji nasibnya. Bagaimana dengan sisa kerumunan yang lain? David tidak berkata apa-apa, tapi salah satu rombongannya bertanya sambil mengerutkan kening. Travis ragu-ragu, lalu melambaikan tangannya untuk memberikan isyarat pada kerumunan lainnya agar meninggalkan ruangan. Meski Evat kasar dan keterlaluan, dia tahu David adalah seorang pria yang punya wewenang. Dia juga mengisyaratkan pengawalnya untuk meninggalkan ruangan. Ruangan itu dengan segera menjadi lebih luas. David tidak memperhatikan Sean ataupun Evat. Dia malah langsung berjalan ke sebuah kursi. Tuan Kado, silakan lanjutkan. David mengangkat tangannya sedikit setelah duduk. Raut wajahnya tenang, seolah-olah dia hanyalah pejalan kaki yang datang untuk berkunjung. Namun, keberadaannya di dalam ruangan menimbulkan tekanan yang luar biasa bagi orang lain. Tak seorang pun, kecuali Sean, yang berani duduk. Semua orang berdiri tegak. Di antara orang-orang yang ada di ruangan, Sean satu-satunya yang tidak terpengaruh dengan aura wibawa David yang kuat. Oh, iya. Travis dengan cepat mengangguk. Namun, dia tetap melirik ke arah Sean setelah ragu beberapa detik. Dia tidak yakin harus berkata apa untuk menenangkan David. Haruskah dia langsung menghukum Sean atau menginterogasinya seperti biasa? Travis tidak yakin untuk siapa David datang. Oleh karena itu, dia merasa berada dalam kesulitan yang canggung. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Travis pun mengetatkan rahangnya. Persetan dengan itu, dia akan memasang taruhannya pada David yang berada di pihak Evat. Sean Lane, waktu di mana Anda meninggalkan Kasino Orlando kemarin cocok dengan waktu kematian korban, Christian Garner. Terlebih lagi, Anda juga menyingkirkan para pengawal korban.
Mereka telah mengidentifikasi Anda sebagai pembunuh Christian Garner. Travis mengamati reaksi David diam-diam selagi dia berbicara. Dia sedikit lega saat melihat reaksi David tetap tenang. Sepertinya David ada di sini untuk Evat. Di seberang sana, raut wajah Evat mulai menjadi angkuh. Dia mungkin tidak mengenal David, tapi Christian mungkin. Oleh karena itu, dia yakin David ada di sini untuk mencari keadilan bagi Christian. Sedangkan bagi Sean, akan menjadi lelucon terbesar jika dia bisa membuat orang penting seperti David datang kemari, pikir Evat. Saya memang tidak membunuhnya. Hanya itu jawaban yang diutarakan Sean sepanjang interogasi berlangsung. Sebagai jenderal terhebat bintang 9, Sean tidak terpikir untuk membunuh hal yang besar. Namun, dia sudah terjebak di dunia duniawi ini, jadi dia harus mengikuti aturan duniawi ini. Setidaknya, sebelum dia pulih dan terhubung kembali dengan para pengawalnya, Sean hanya bisa tetap merendah dan mengikuti aturan. Andalah satu-satunya yang ada di kasino itu selain korban? Jadi siapa lagi yang bisa menjadi pembunuhnya? Travis maju selangkah dan menanyainya dengan nada mengancam. Ini adalah salah satu trik yang dia gunakan dalam interogasi. Namun, Sean sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Raut wajahnya tidak berubah. Kamu bisa mengajukan tuduhan palsu pada saya, tapi pernahkah kamu berpikir salah satu pengawal Christian Garner bisa saja jadi pembunuhnya? Ucap Sean datar. Pertanyaannya membuat Travis lengah. Ya, kamu benar. Mungkin salah satu pengawalnya membunuhnya untuk mengambil posisinya. Kata pemuda yang Sean temui sebelumnya. Bu! Kamu! Diam kamu! Travis membanting meja dan menatap pemuda itu. Pemuda itu menyelipkan dagunya dan terbatuk tanpa berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, David hanya mengernyit sedikit, tapi itu cukup untuk menakuti Travis. Saya minta maaf, Direktur Williams. Saya seharusnya tidak berteriak. Tolong maafkan saya. Jelas Travis dengan cepat sambil ketakutan. Tuan Carter, apa kamu tidak merasa kalau interogasi ini konyol? David meluruskan jasnya dan berdiri perlahan seolah-olah kesabarannya sudah hilang ketika mengamati interogasi itu. Konyol? Mata Travis melebar dan telinganya berdenging. Bab 126, seorang tamu yang menyulitkan. Apa yang sedang terjadi? Apa David tidak datang ke sini untuk mendukung Evat? Kenapa justru tindakan kasar Travis terhadap Sean seolah-olah terlihat seperti senjata makan tuan? Mustahil orang yang cacat dan tidak berdaya bisa membunuh seseorang? Konyol, bukan? Ucap David perlahan sambil melangkah ke pintu keluar. Travis merasa bak disambar petir. Dia harus bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Seseorang yang penting tidak akan mau mengungkapkan semua hal karena identitasnya yang vital. Itu juga akan bergantung pada kebijaksanaan seseorang apakah bisa memahami hal tersebut atau tidak. Jelas David mengisyaratkan sesuatu kepada Travis. Tiba-tiba, Travis menemukan titik terang. David datang ke sini karena Sean. Direktur Williams, bolehkah saya mengundang Anda untuk makan? Menyadari hal mengerikan yang akhir-akhir ini terjadi, dengan segera Travis mendekati David. Kerjakan saja tugasmu sebaik mungkin dan bersikap baiklah. Ucap David datar tanpa menoleh ke belakang. Akhirnya David dan orang-orangnya serentak meninggalkan gedung. Sementara itu, Travis berbalik dan menatap Sean. Rasanya orang cacat ini tidaklah seperti kelihatannya. Haha, dasar cacat. Aku pasti akan menghancurkanmu. Tuan Carter, berhentilah melamun, cepat kurung dia. Evat mencibir sambil bersedekap. Situasinya sungguh di luar bayangan. Travis menatap Evat lebih dalam sebelum menoleh. Anda salah, Nyonya San. Semua orang di departemen kami selalu membanggakan integritas kami. Kalau memang Tuan Lane tidak bersalah, kenapa kami harus mengurungnya? Mata Evat melebar begitu mendengar kata-kata Travis.
Kata-kata Travis sangat bertolak belakang dibandingkan dengan ucapannya saat mereka hanya berdua. Kenapa dia malah mendadak berubah seakan orang yang berbeda begitu? Di sisi lain, kini Hamlin menyipitkan matanya. Bekerja di Dewan Pemerintahan memberinya pengalaman dan kebijaksanaan untuk dapat memahami situasi. Ucapan David terdengar seperti komentar biasa. Namun, di situasi ini, David sejatinya menyatakan dukungannya untuk Sean kepada Travis. Hamlin tidak menyangka Sean akan mempunyai kenalan seperti seorang David Williams yang bahkan rela berkunjung secara pribadi untuk menunjukkan dukungannya. Itu tadi sangat mengerikan. Pikiran Hamlin diliputi berbagai hal. Awalnya, dia hanya berteman dengan Sean karena keahlian medisnya. Hamlin nyatanya masih menganggap Sean dan dirinya tidaklah selevel. Kini dia akhirnya mengerti. Mereka berdua jelas tidak selevel karena Sean memang lebih kuat darinya. Tuan Lane, selama penyelidikan kami juga akan melakukan pengawasan. Jadi, sekarang Anda boleh pergi. Walaupun Travis berusaha agar terlihat tetap tenang, dia tidak dapat menyembunyikan kegugupannya. Dia tidak bisa mengambil risiko dengan menyinggung orang yang David minta secara langsung untuk dibebaskan. Tuan Carter, Anda sedang melucu ya? Evad sangat keberatan begitu mendengarnya. Jadi, apa Christian akan mati sia-sia? Apa tamparan pada dirinya juga tidak berharga? Tuan Lane hanya orang cacat. Mustahil baginya membunuh orang tanpa senjata. Pengawal si korban pasti membuat tuduhan palsu. Justru kupikir para pengawal yang menghabiskan banyak waktu dengan korban yang harusnya diselidiki. Kata Travis dengan penuh pertimbangan. Evad tercengang. Dia paham situasinya jauh lebih rumit dari apa yang awalnya dia terka. Pasti ada beberapa alasan mengapa sikap Travis mendadak berubah. Evad akhirnya memutuskan untuk diam meski bimbang. Tuan Lane, departemen saya sudah lancang membawa Anda masuk tanpa lebih dulu melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Itu salah saya. Terimalah permintaan maaf saya yang tulus. Travis menoleh pada Sean dan menurunkan nada bicaranya. Kenapa tidak terus saja mengurung saya? Saya adalah tersangka. Kata Sean datar tapi sedikit mengejek. Mata Travis perlahan melebar, dan detak jantungnya juga semakin meningkat. Sangat mudah membawa lelaki ini masuk, tetapi sulit untuk membawanya keluar. Apa itu berarti Sean tidak puas dengan situasinya? Tuan. Apa yang Travis coba katakan selanjutnya justru membuat Evad tercengang. Meski pangkat Travis tidak setinggi David, tetap saja dia masih cukup menonjol di distrik yang dipimpinnya. Namun, lelaki ini malah memanggil Sean Tuan dengan hormat. Lelucon macam apa ini? Namun, Travis tidak punya waktu untuk menggubris pendapat orang lain. Masalah ini bisa sewaktu-waktu menghampirinya kembali jika dia tidak mampu mengatasinya dengan baik. Manusia takut dengan ketidakpastian. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti soal identitas asli Sean. Ini membuat Travis semakin berhati-hati dalam menelusuri identitasnya. Semakin dia mencoba, semakin dia cemas. Tuan, Anda tidak bersalah. Jadi kami harus membebaskan Anda. Travis menundukkan kepalanya, kini dia terdengar seperti sedang memohon. Kala itu juga, tidak ada yang paling dia inginkan selain memulangkan masalah ini. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa beristirahat dengan tenang. Tidak, terima kasih. Pasti akan merepotkan kalau saya harus kembali padahal di sini cuma kurang dari sehari. Sean mengibaskan tangannya dengan tenang.